Oke, hello everyone. Welcome to Analysis dan update lagi seputar koin kripto. Dan di video kali ini kita bakal bahas seputar Bayo Protocol atau dengan tikernya yaitu Bayo. Dan tentu di video kali ini kita bakal bahas lengkap seputar Bio Protocol ini, mulai dari Bio Protocol ini tuh project apa sih, sampai ke tokenomics dan juga price action ya tentunya. Dan sebelum itu disclaimer dulu bahwasannya video ini sama sekali nggak bermaksud buat mengajak teman-teman semua menjual ataupun membeli aset tertentu, dan juga sama sekali nggak bermaksud buat mempromosikan aset tertentu. So always do your own research karena this is not financial advice. Dan pertama-tama, seperti biasa kita akan mulai pembahasannya dari segi kapitalisasi pasar atau market cap-nya, di mana per video ini saya record ya, buat Bayo Protocol ini berada di posisi ke 285 berdasarkan kapitalisasi pasarnya, dan data ini saya ambil langsung dari coinmarketcap.com. Dan buat teman-teman yang mungkin belum tahu nih, Bio Protocol ini itu proyek apa sih? Jadi gampangnya kalau kita lihat di sini. Nah, di sini Bio Protocol ini merupakan proyek dengan teknologi blockchain yang mana bisa membantu ya untuk mengumpulkan dana dan menghubungkan orang-orang yang berbakat di bidangnya untuk mendukung penelitian, dan tentunya ini dalam bidang biotech atau bioteknologi dan juga sains ya, teman-teman. Dan tentu sistem ini karena didukung atau menggunakan blockchain tentunya akan bekerja secara desentral dan tentu tidak bergantung kepada satu pihak aja atau tidak tersentralisasi, sehingga lebih terbuka dan lebih mudah diakses gitu, teman-teman. Dan di sini tujuan dari pembuatan bioprotokol ini adalah untuk mempercepat penemuan-penemuan atau inovasi-inovasi baru dalam dunia sains, teman-teman. Dan di sini untuk proyek ini sendiri dikembangkan oleh tim yang sebelumnya menerbitkan Molekul yang merupakan sebuah platform untuk tokenized biotech di tahap awal, dan juga VitaDAO yang merupakan salah satu community terdesentral yang salah satu yang terbesar ya yang berfokus pada sains. Dan di sini bioprotokol ini juga punya misi untuk memajukan bioteknologi dengan melibatkan pasien, ilmuwan hingga pakar yang mana mereka bisa bersama-sama untuk funding atau mendanai dan juga membangun proyek-proyek bioteknologi serta mengelola kekayaan intelektual yang mana dalam bentuk token nih. Dan di sini kalian juga bisa baca-baca token bionya ini fungsinya buat apa, yang mana tentunya bio ini adalah utility token ya atau token utilitasnya dari proyek bioprotokol ini. Dan teman-teman bisa baca-baca apa aja hak yang diperoleh oleh pemegang token Bayo ini, teman-teman. Dan dari sini kita bisa tahu ya bahwasannya Bayo Protocol ini masuk ke dalam salah satu narasi yang sebenarnya belum happening, teman-teman, tapi let's see ke depannya akan seperti apa, yaitu narasi DeSci, teman-teman, atau Decentralized Science, teman-teman. Jadi kalau kita mungkin pindah dulu ya dari informasi ini ke chartnya. Nah, seperti ini. Jadi Bayo Protocol atau dengan tikernya yaitu Bayo, yang mana ini masuk ke narasi Decentralized Science atau DeSci. Ini kalian bisa lihat sebenarnya memang secara overall ya, kita harus realistis bahwasannya belum perform, teman-teman. Ini masih downtrend sepanjang 2025 ini, yang mana kalian bisa lihat dari bulan Januari ini dia masih ada di topnya, kemudian dia terus turun, teman-teman. Dan kalau kita ukur ya dari atas ke bawah, teman-teman ya, nah lebih kurang mungkin dari sininya aja kali ya, dari sini ke bawah ya lebih kurang dia udah minus 90% lebih, teman-teman. Jadi ini udah drawdown-nya sangat signifikan sebenarnya. Dan coba kita lebih presisi sedikit, nah lebih kurang seperti ini. Kita tarik ke bawah mungkin ke sekarang ya dekat-dekat 80-90%-an lah, teman-teman, buat drawdown-nya. Dan di sini ya mungkin kita akan coba buat bahas price action yang terdekatnya aja, tapi di sini saya kasih gambaran kasar di mana dia terus membuat yang namanya lower low, lower high dan seterusnya, teman-teman, yang which is ini dia merepresentasikan atau menunjukkan kepada kita bahwasannya dia masih berada dalam downtrend ya. Dan di sini ya secara price action dalam jangka pendeknya juga dia masih berada dalam parallel channelnya, teman-teman, yang mana ini cenderung ke descending channel ya atau parallel channel yang menurun gitu, teman-teman, yang mana dia terus membentuk titik high yang lebih rendah dari titik high yang sebelumnya gitu. Dan di sini beberapa teman-teman ada yang tanya, misalkan pertanyaannya kayak gini yang biasanya sering, teman-teman. Ini udah turun jauh nih, apakah menarik buat diakumulasi dan sebagainya? Dan mungkin saya bakalan jawab juga dan kasih beberapa probability seputar Bayo Protocol ini sesuai dengan POV dan pendapat saya. Tapi tentunya teman-teman juga harus do your own research dan analisa mandiri, karena saya sangat mungkin salah, teman-teman. Dan ini cuma pendapat saya pribadi sesama pelaku pasar dengan kalian juga. Dan maka dari itu jangan ditelan mentah-mentah, dan teman-teman juga harus kritis dan juga harus analisa mandiri juga gitu. Dan tentu harus diingat ini bukan saran finansial sama sekali. Dan oke, di sini kita bakalan mulai buat bahas
price action-nya dari Bayo Protocol ini. Jadi ada beberapa kemungkinan, tapi overall secara garis besar yang paling saya lihat berpotensi untuk terjadi adalah Bayo Protocol ada potensi buat koreksi lagi teman-teman ke eh, batas bawah dari parallel channel-nya, yang mana jika hal ini terjadi tentu bioprotokol akan kembali membuat low yang lebih rendah dari low yang sebelumnya, di mana konfirmasinya adalah yang pertama, bioprotokol ini harus berhasil breakdown dulu dari eh, titik low-nya, yang mana titik low kita terakhir ada di sini teman-teman. Jadi dia harus bisa breakout titik low-nya yang ada di sini, dan di sini yang kedua adalah dia harus terreject nih dari supply area atau resistance-nya yang di sini dan batas atas dari parallel channel-nya gitu. Dan kalau kita lihat ya, sebenarnya di sini dia udah mulai dapat rejection teman-teman. Kalau kalian notice nih, di sini dia mulai ada rejection yang mana udah terbentuk beberapa candle merah, dan sekarang ada potensi dia untuk melanjutkan penurunannya. Dan untuk potensi pertama tadi ini tervalidasi jika dia berhasil breakdown nih di low point yang ada di sini gitu teman-teman. Dan secara otomatis ini jadi high pointnya yang baru, yang mana kalian bisa lihat sebelumnya ada high point yang terus semakin turun teman-teman, atau quote unquote teman-teman mungkin bisa sebut lower high dan sebagainya gitu. Dan itu untuk potensi pertama, ditambah dengan stochastic RSI ini juga mendukung potensi pertama, di mana dia mulai slowing down teman-teman dan mulai turun, dan ada potensi ya diikuti oleh price action-nya juga gitu lebih kurang. Dan adapun kemungkinan kedua, di mana di sini kalau kita lihat ya, nah seperti ini, jika kemungkinan kedua ini terjadi atau probabilitas kedua ini yang malah terjadi, maka secara otomatis dia akan menginvalidasi potensi yang pertama, di mana meskipun ini persentase terjadinya cukup kecil, tapi kita nggak ada yang tahu teman-teman, karena market crypto itu dinamis ya. Jadi ada potensi jika memang ternyata Bio Protocol ini tiba-tiba mendapatkan volume buyers yang cukup signifikan dan mengalahkan volume penjualannya atau selling pressure-nya, maka ada potensi buat dia bisa breakout dari supply area ini, dan mungkin aja dia bisa testing ke resistance selanjutnya. Tapi kemungkinan ini validasinya atau hanya bisa tervalidasi jika dia berhasil breakdown atau breakout lebih tepatnya, sorry teman-teman, dia berhasil breakout dari descending channel-nya, breakout ke atas, dan juga breakout dari resistance-nya yang ada di sini. Yang mana tentu itu nggak mudah dan butuh liquidity yang cukup besar ya. Maka dari itu, I think buat secara potensi dan probabilitas, potensi yang pertama itu lebih punya persentase yang lebih besar buat terjadi dibandingkan probability yang kedua teman-teman. Namun we never know, karena ya seperti yang tadi saya katakan, kita harus membuka diri kepada berbagai potensi yang mungkin terjadi, karena kita nggak ada yang tahu, dan market crypto ini dinamis teman-teman, dan bisa aja ternyata kemungkinan kedua yang terjadi gitu. Dan di sini ada beberapa teman-teman yang kayak suka nanya ke saya kayak tadi, misalkan bang, apakah di harga sekian udah oke untuk akumulasi dan sebagainya. Jadi yang pertama teman-teman, nggak ada satupun strategi yang mungkin bisa dipakai ke semua orang gitu. Jadi kan saya nggak tahu portofolio kalian tuh gimana dan lain-lain. Bisa aja mungkin teman-teman yang tertarik sama projectnya udah mulai nyicil masuk, dan nanti kalau misalkan ke bawah lagi atau ternyata dia turun lagi, teman-teman nyicil lagi dengan persentase portofolio yang udah kalian adjust, atau portofolio kalian udah kalian susun rapi, sehingga kalian tahu nih ini ketika di harga segini masuk berapa persen dan sebagainya. Itu kan mungkin aja ada beberapa orang yang udah memang udah mengatur hal tersebut gitu, dan it's fine teman-teman kalau menurut saya. Tapi kalau saya pribadi, saya tuh kecenderungannya saya nggak terlalu suka nangkepin pisau jatuh kayak gini teman-teman. Ini kan kalau teman-teman tahu istilahnya, banyak nasihat-nasihat yang mengatakan seperti don't catching a falling knife teman-teman. Jadi jangan nangkep pisau jatuh. Kalau kayak gini kan dia masih down terus nih. Ini kayak teman-teman itu nangkepin pisau jatuh gitu, ketika teman-teman terus coba beli di bottomnya gitu. Dan kalau saya ini lebih suka tunggu konfirmasi teman-teman. Let's say dia kasih konfirmasi yang bagus di price action-nya, baru mungkin saya ada consider buat ya mungkin saya coba teman-teman untuk masuk atau dan sebagainya gitu. Tapi ini bukan saran finansial, dan ini cuman contoh aja gitu. Misalkan ada di token atau koin-koin yang seperti ini, saya baru tertarik jika memang dia kasih konfirmasi yang positif gitu dari segi price action dan juga dari segi fundamentalnya atau mungkin dan lain-lain gitu ya, atau dari segi narasinya dan lain-lain, itu baru mungkin saya ada consider. Tapi selama dia nggak ada apa-apa dan price action-nya masih terus turun, saya tuh tipikal yang tidak suka atau tidak terlalu suka untuk nangkepin bottomnya atau mencoba predict the bottomnya gitu teman-teman, karena saya tahu itu susah ya dan gak gampang nih buat nangkepin bottom dari suatu aset tertentu gitu. Jadi kalau saya lebih cenderung kayak gitu, dan berarti saya nggak bakalan beli di harga-harga di mana saya nggak dapat konfirmasi. Misalkan di harga sekarang nih, kan saya belum dapat konfirmasi, berarti saya punya kecenderungan yang nggak akan akumulasi gitu teman-teman. Tapi itu cuman perspektif dan juga cuman
hal yang saya lakukan. Jadi teman-teman juga tentunya harus do your own research karena yang tadi saya katakan itu cuman contoh dan cuman apa yang saya lakukan dan tentunya cuman dari perspektif saya. Sangat mungkin, saya itu mungkin bisa salah, misalkan ternyata, harga sekarang nih udah lagi murah nih, ternyata nanti dia bakal pump dan lain-lain, mungkin aja saya salah, teman-teman. Dan maka dari itu jangan dianggap sebagai saran finansial dan teman-teman juga harus, analisa mandiri ya, karena portofolio kalian itu cuman kalian yang tahu untuk, detailnya seperti apa gitu. Dan oke, di sini kita bakal pindah ke data lain seputar Bayo Protocol ini. Nah, di sini dalam 24 jam terakhir ya, memang Bayo Protocol ternyata by data mengalami pelemahan open interest lebih kurang sebesar minus 5,59%. Dan kalau kita lihat data dari CoinGlass ya, di sini Bayo Protocol secara volume ya kalian bisa lihat memang ada penguatan volume dan buat total liquidation-nya dalam 24 jam terakhir itu lebih kurang sebesar 56,55 ribu yang didominasi oleh long position, teman-teman. Dan di sini kalau kita coba lihat dari segi nah ini teman-teman. Nah, di sini kalau kita lihat dari segi tokenomics ya, teman-teman itu bisa notice sih tokenomics-nya untuk pembagiannya seperti ini untuk alokasinya. Dan di sini kalau kita lihat sebenarnya, dari total distribution ya, ini yang ke-unlock baru 16%, teman-teman. Jadi mungkin ini yang bisa jadi pertimbangan teman-teman juga ketika hendak mengakumulasi suatu token atau koin tertentu, di mana kalau Bio Protocol ini itu yang ke-unlock masih ya cenderung sedikit lah teman-teman ya, 16% tuh masih cukup sedikit. Dan kalau kita lihat di bawah, ini, secara garis besar yang, eee, untuk proses unlock atau cara unlock yang dianut atau dipakai di vesting schedule ya dari Bayo Protocol ini adalah linear unlock, teman-teman, yang mana saya udah sering jelasin ya. Di sini linear unlock itu merupakan, suatu proses pelepasan token yang mana ini cenderungnya secara berkala, teman-teman, berbeda dengan cliff unlock ya. Di mana kalau kalian lihat nih di setiap harinya, ini, eee, Bio Protocol atau Bayo Protocol ini unlock lebih kurang 0,04% dari maksimum supply-nya, teman-teman. Yang mana di tanggal 28 Maret di hari ini di-unlock, sekian 0,04% dari maksimum supply-nya dan di tanggal besoknya 29 Maret dia juga sama unlock 0,04% dari maksimum supply-nya dan seterusnya, teman-teman. Jadi setiap hari dia ada unlock yang lebih kurang setara yaitu di kisaran 0,04% dari maksimum supply-nya dan tujuan unlock-nya adalah untuk community auction, kemudian community airdrop, dan sampai ke governance ya, teman-teman. Jadi kalian bisa baca-baca sendiri di sini, gitu lebih kurang. Nah, kalau kita lihat ke bagian analitiknya, di sini kita bisa tahu ya, bahwasannya Bayo Protocol di sini merupakan salah satu altcoin yang punya return salah satu yang paling negatif, teman-teman. Di mana di sini returnnya minus 89,9% di kuartal pertama ini, yang mana ya ini quote on quote hampir 90% ya. Di sini bisa dikatakan returnnya sangat negatif di kuartal satu ini. Yang mana, di bulan Januari, Februari, dan Maret ini ketiganya merah, teman-teman, atau menghasilkan return yang negatif. So, mungkin, di bulan Maret ini karena tinggal sebentar lagi bakalan closing juga di return yang negatif buat Bayo Protocol. Tapi ya mungkin let's see ya di kuartal kedua mendatang apakah, buat Bayo Protocol ini bisa perform dan mungkin untuk hal tersebut bisa terjadi, narasi decentralized science-nya atau desainnya itu juga harus, happening atau perform juga nih, teman-teman. Dan gitu aja mungkin untuk analisa seputar Bayo Protocol. Gimana menurut kalian untuk project satu ini? Apakah menarik atau justru menurut kalian project dari altcoin lainnya itu lebih menarik dibandingkan Bayo Protocol ini? Feel free tulis di kolom komen di bawah untuk pendapat kalian. Dan juga jangan lupa nih buat teman-teman yang mau request analisa koin, feel free request aja melalui kolom komen di bawah. Dan nanti kalau misalkan banyak yang tertarik, bakalan saya usahakan buat update dan bahas cepatnya. Dan juga buat teman-teman yang mau sekaligus support saya, boleh banget request analisa koin lewat link traktir yang tertera di bio account TikTok dan Instagram saya, atau juga ada di link yang tertera pada description di channel YouTube saya. Dan oke, lebih kurang kayak gitu. Thank you banget buat teman-teman yang udah nonton video ini sampai habis dan sampai jumpa nih teman-teman di video-video selanjutnya.